Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa meneruskan pelajaran. Kemarin kita sudah membahas mengenai peristiwa-peristiwa kiamat kecil dan kiamat besar. Maka pelajaran kali ini adalah apa sih peristiwa yang akan kita alami nanti setelah kiamat besar atau datangnya kematian yang ada di alam dunia ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, setelah hancurnya seluruh dunia dan seisinya alam semesta, lalu ditampilkan kejadian-kejadian hari kiamat kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya hari kiamat. Lantas seluruh manusia semuanya hancur, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang lagi nanti suatu alam yang dimana alam itu ada setelah kematian. Nah, berikut kita masuk tahapan peristiwa setelah hari akhir. Yang pertama ada alam barzah. Setelah kita wafat, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan memasuki alam barzah atau alam kubur. Barzah artinya dinding atau pembatas. Menurut istilah, barzah adalah tempat bersemayam roh manusia yang sudah mati sebelum datangnya hari kiamat. Jadi ada manusia yang mati sebelum datang hari kiamat, maka masuk ke alam barzah. Di alam barzah ini kita kenal dengan namanya siksa kubur dan nikmat kubur. Yang senantiasa berbuat baik di dunia mendapat nikmat kubur. Yang senantiasa berbuat jahat di dunia mendapatkan siksa kubur. Salah satu keistimewaan orang yang sering membaca surah Tabarok 30 ayat juz 29 itu dibebaskannya ia dari siksa kubur. Di alam barzah nanti akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir. Pertanyaan-pertanyaan seperti mar rabbuka, siapa Tuhanmu, itu akan ditanyakan di alam barzah. Lantas setelah ditanya oleh malaikat mungkar nakir, dia mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Ketika dia mendapatkan nikmat kubur, maka dia akan menunggu hari kiamat sembari menikmati nikmat kubur. Tapi kalau dia mendapatkan siksa kubur, maka dia akan menikmati hari kiamat, menunggu hari kiamat sambil menikmati siksa kubur. Sehingga nanti terjadi hari kiamat, dia akan dibangkitkan lagi, masuk ke yaumul ba'as, hari pembangkitan. Jadi ketika dia sudah dibangkitkan lagi, ya sudah selesai dosanya. Sudah selesai, sudah habis dosa-dosa ketika dia hidup di dunia dan mendapat siksa kubur di alam barzah. Yaumul Ba'as ini hari dibangkitkannya kembali manusia dari alam barzah untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Dalilnya surah Al-Zalzalah ayat 6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan sesuai amal perbuatannya. Nah, ini Yaumul Ba'ats ini kita menghadap Allah ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Bahkan diriwayatkan jarak matahari dengan kita itu sejengkal. Ketika sudah memasuki alam barzah, yaumul ba'ats dan seterusnya, maka jangan pakai logika.
Jangan bertanya, Pak, matahari sejengkal di atas kita, kok kita nggak kebakar? Jangan ditanya. Logika sudah diputuskan pada hari ini. Yaumul Ba'as, padang masyar, al-hisab, mizan, surga dan neraka, logika sudah hampir tidak terpakai. Maka yang membuat kita selamat di tahapan-tahapan ini adalah amal kebaikan kita semasa hidup di dunia. Nah, di Yaumul Ba'as ini, hari pembangkitan, orang itu macam-macam dibangkitkan. Ada yang mukanya muka monyet, ada yang mukanya muka harimau, ada yang mukanya muka tikus, ada yang mukanya borok benana, ada yang mukanya itu lidahnya panjang, ada yang cara jalannya belumpuh, ada yang tangannya kepotong, ada yang nauzubillah min jalik jalan make muka bukan make kaki. Itu banyak model-model yang seperti itu. Jadi nggak usah heran nanti, nggak bakal heran kalian di sana. Nah, selesai daripada Yaumul Ba'as dibangkitkan. Nah, manusia yang pertama kali dibangkitkan pada Yaumul Ba'as adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nanti dibangkitkan lagi. Nah, setelah Nabi Muhammad dibangkitkan, baru nanti manusia-manusia seluruhnya dibangkitkan. Nah, ketika hari kiamat nanti, makhluk yang terakhir wafat itu malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu terakhir wafat. Jadi setelah niup sangkakala, iblis wafat, ditarik oleh malaikat Israel. Malaikat Israel selesai. Jadi terakhir itu malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Nah, di padang mahsyar, tempatnya padang mahsyar, harinya yaumul mahsyar. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini ada dalilnya, surah Al-Kahfi ayat 47. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa syarnahum falam mughadir minhum ahada. Itu dalil surah Al-Kahfi ayat 47. Dikumpulkan di situ. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Nabi Muhammad sampai manusia terakhir. Dikumpulkan. Kemudian yaumul hisab. Nah, yaumul hisab ini hari penghitungan. Dihitung dah amal-amal manusia yang baik, yang buruk ada berapa. Dihitung dah semuanya. Yang senantiasa di dunia berbuat jahat, dihitung di hari hisab. Yang di masa dunia berbuat baik, dihitung pada yaumul hisab. Nah, perhitungan itu luar biasa. Semua orang menyaksikan. Orang yang selama di dunia dia bohong, segala macam, kemudian berzina, kemudian melakukan perbuatan yang jahat, itu nanti ditampilkan pada yaumul hisab. Ditampilkan. Seperti orang nonton bioskop. Kita ditampilkan. Umpamanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunga Ceisa dipanggil. Nah, di hadapan manusia nanti si bunga dihisab. Dihisab ditampilkan itu selama dia akil balik, sudah haid segala macam, kebaikannya ditampilkan, keburukannya juga ditampilkan. Jadi artis pada saat itu, dilihat oleh semua orang. Kebaikan-kebaikannya dilihat oleh semua orang, keburukan-keburukannya. Nah, setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah ditimbang. Mana nih yang luar biasa berat? Apakah kebaikannya ataukah keburukannya? Nah, ditimbang pada saat itu. Nah, jadi kalau bisa bedain ya antara yaumul hisab dan yaumul mizan. Hisab itu dihitung. Mizan itu ditimbang. Jadi harus membedakan antara yaumul hisab dan
yaumul wizam. Walaupun pelaksanaannya satu, habis dihisab ditimbang. Itu. Nah, selesai ditimbang manusia, amal baiknya ada, amal buruknya ada. Nah, ini yang kita kenal surga dan neraka. Surga dan neraka. Semua amal baik, amal buruk, manusia akan mendapatkan balasan. Balasan bagi orang baik yang senantiasa berbuat baik, surga. Balasan yang senantiasa berbuat jahat, durjana, neraka. Nah, ketika mau menuju ke surga dan neraka, ada jembatan yang kita kenal dengan jembatan Shirathul Mustaqim. Jembatannya itu seperti ujung pedang, tipis seperti rambut, dibelah jadi 7. Jembatan tipis. Kamu jangan mikirin secara logika, apakah bisa nyebrang ya kalau jembatannya setipis ini. Enggak seperti itu. Karena yang menyelamatkan itu amal baik pada saat itu. Di surga dan di neraka. Nah, jembatan Shirathul Mustaqim adalah jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Kalau kamu berhasil melewati jembatan tanpa terjatuh, kamu masuk surga. Tapi kalau kamu melewati jembatan lantas terjatuh, kamu masuk neraka. Surga dan neraka. Untuk tingkatan-tingkatannya luar biasa. Surga ada 7 tingkatan, begitupun juga neraka. Kalau surga yang paling atas paling istimewa. Kalau neraka yang paling bawah itu yang paling panas. Jadi orang-orang yang beriman hanya jatuh nanti ke dasar neraka kalau masih ada dosanya, masih punya kesalahan yang belum terselesaikan di dunia. Keadilan-keadilan yang gak didapat di dunia nanti akan diadili di akhirat. Di dunia umpamanya seseorang pernah korupsi, mencuri, sedangkan di dunia juga dihukum tapi hukumannya ringan segala macam. Nanti di akhirat, di hari penghakiman, Allah sendiri yang maha adil akan langsung turun tangan untuk menghakimi orang tersebut. Nah, ketika seorang itu sudah selesai daripada mizan dihisab, masuk ke surga atau jatuh ke neraka. Itu tahapan-tahapan peristiwa setelah hari akhir. Kemudian perilaku beriman pada hari akhir dan hikmahnya. Nah, ini salah satu contoh perilaku orang yang beriman pada hari akhir. Setelah melihat huru-hara di hari akhir, di hari peristiwa setelah kiamat, nah kita mampu dah tuh bersikap mawas diri. Hati-hati jadi orang. Jangan gampang sujon, jangan gampang berbohong, jangan gampang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena bisa jadi kita berbuat jahat di dunia, tapi kita tidak mendapatkan balasannya di dunia. Tidak dihukum di dunia, nanti bisa jadi dihukum di akhirat. Jadi mawas diri orang tersebut. Gak mau mencari kesalahan atau gak mau mencari salah kepada orang lain. Kemudian gemar mencari ilmu agar bahagia dunia dan akhirat. Tentu orang kalau gak tahu ilmunya, bagaimana nanti kalau di jembatan Shirathul Mustaqim nyebrangnya. Kalau kamu gak punya ilmu, kamu gak tahu. Untuk menghadapi yaumul ba'as, yaumul mizan, semua ini, itu semua butuh ilmu. Butuh ilmu. Ilmu ini nanti akan kamu pelajari, kemudian dijadikan amal ibadah. Kemudian jadi orang itu anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain. Sebab nanti ketika di yaumul hisab, mungkin perbuatan baiknya, ibadahnya kurang. Tapi sering membantu orang, sering bersedekah sama orang baik, sama orang senang, sama orang gak suka nuduh, segala macam. Itu bermanfaat untuk orang lain. Itu tambahan kebaikan nanti ketika di yaumul hisab. Mampu mendudukkan hawa nafsu, tentu karena hawa nafsu itu senantiasa membawa kita untuk berbuat salah, berbuat dosa. Hawa nafsu, belum ditambah setan. Hawa nafsu.
mampu menundukkan, bukan mematahkan atau bahkan menghilangkan, tapi ditundukkan. Kemudian bisa menjaga kelestarian alam. Tentu alam itu kan makhluk Allah juga, jadi harus dijaga. Maka orang yang beriman pada hari akhir itu orang yang menjaga kelestarian alam. Karena semakin cepat alam ini dikuras, tidak dijaga, maka semakin cepat pula nanti akibat-akibat yang akan terjadi, seperti umpamanya hutan yang tadinya ada pohon-pohon kemudian digunduli. Nah, itu kan akibatnya banjir, rusak kita, jatuhlah kiamat kecil. Kemudian hikmahnya. Hikmahnya itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya hidupnya tenang, hidupnya damai. Kenapa tenang sama damai? Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Itu yang menimbulkan ketenangan dan kedamaian. Allah Maha Adil. Bisa jadi dia berbuat salah di dunia, Allah langsung tunjukkan keadilannya di dunia juga. Di akhirat dia nggak punya dosa, karena kesalahannya sudah dihukum oleh Allah. Allah Maha Adil. Jadi kalau udah merasa Allah Maha Adil, kita yakin hidup damai, hidup tenang. Kemudian ibadah, menuntut ilmu, ibadah. Kemudian beribadah, sholat, ibadah juga. Itu menambah semangat. Sebab kenapa? Surga ada 7 tingkatan. Kita berlomba-lomba mau di tingkat yang mana? Apa tingkat nabi yang tingkatannya paling atas atau tingkat paling bawah? Nah, semangat. Kamu sama teman kamu nggak mungkin satu tingkatan sama. Kalau yang satu berilmu, yang satu beribadah, kemudian yang satunya lagi ya ibadah saja, beda tingkatan. Kemudian menemukan sikap peduli terhadap lingkungan, memperoleh pertolongan Allah, mendapat kenikmatan di surga. Ini perilaku beriman dan hari akhir serta hikmahnya. Selesai pembahasan kita. Kalau ada yang ditanyakan, silakan chat di kolom komentar. Untuk tugas, silakan lihat link deskripsinya. Silakan dilihat link deskripsinya untuk tugas dalam bentuk Google Form. Silakan dikerjakan. Jangan sampai tidak, karena itu akan membuat kalian sulit nanti ketika masuk ke jenjang SMP, SMK dalam keadaan tidak ada nilai. Keadaan kalian akan sulit. Barangkali cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.